wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya wa rasulah ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah telah memudahkan kita, mentakdirkan kita dan melembutkan hati kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini yang kita berharap majelis ilmu yang sangat berguna untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, para hadirin, para santri dan juga para jamaah yang hadir di Masjid Jami Al-Furqan Al-Islami, Masjid Jami Al-Furqan Al-Islami pada sore hari ini. Sesuai dengan rencana yang telah kita informasikan bahwa sore hari ini kita akan mengadakan sebuah kajian yang mana kajian tersebut bertemakan safety riding atau berkendara dengan aman. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya kajian ini merupakan kajian yang diselenggarakan atas inisiatif dari Ustaz Sunnah Abu Ubaidah Hasidawi Hafidhullah Ta'ala. Namun karena beliau berhalangan hadir, Ana diminta untuk menggantikan beliau mendampingi narasumber kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kajian kita sore hari ini, Ana akan sedikit mengenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau ialah Bapak Bribka Dipta Wirayuda. Beliau bergabung di Polisi Republik Indonesia di tahun 2004. Di 2015 sampai dengan 2017 beliau bertugas di lalu lintas, dan 2017 sampai dengan saat ini beliau di inspektorat yang melayani umum, yang saat ini beliau bertugas di Polres Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, sedikit mukadimah yang disampaikan oleh pembuka acara pada sore hari ini ialah berangkat dari beberapa kejadian kecelakaan yang menimpa beberapa santri di Mahat kita, Mahat Al-Furqan Al-Islami, sampai dengan korban meninggal dunia hingga cedera. Dan juga yang tadi disampaikan bahwasanya inisiatif dari Ustadz Sunnah Yusuf Abu Ubaidah Hasidawi untuk mengangkat topik safety riding ini untuk keselamatan para santri khususnya yang hadir pada sore ini. Kendaraan roda 2 sampai hari ini masih mendominasi jalan di Indonesia. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa safety riding ini sangat penting sampai dibuat undang-undang sendiri. Karena dilihat dari kondisi pengendara roda 2 yang berisiko lebih tinggi angka kecelakaannya daripada pengendara roda 4. Dilihat dari sisi bentuk kendaraan pengendara roda 2 lebih berisiko cedera dan meninggal lebih tinggi daripada pengendara roda 4. Salah satu contoh safety riding yang kita contohkan pada sore hari ini ialah bagaimana kita berkendara dengan menggunakan helm dan mempunyai SIM. Itu juga merupakan bagian yang sangat penting untuk kita miliki. Namun di samping itu, selain beberapa aturan yang perlu untuk kita patuhi, ada etika-etika di jalan raya yang perlu kita ketahui juga. Mungkin insya Allah nanti akan banyak disampaikan oleh Bapak Bribka Dipta Wirayuda sebagai materi pada sore hari ini. Namun sebelum itu, sebelum masuk pada materi, sesuai amanah dari Ustadz Sunnah Yusuf Abu Ubaidah, kita akan mendengarkan pesan-pesan beliau pada sore hari ini melalui kajian singkat beliau yang akan kita putar di videotron kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ihwah wal ahwat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala
yang harus kita syukuri adalah adanya alat-alat transportasi modern yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pesawat, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dalam surat An-Nahl ayat 8, dan surat An-Nahl disebut juga dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Salah satu nikmatnya adalah alat-alat transportasi untuk berkendaraan. Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yahluku ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kendaraan kuda, keledai, bighal, peranakan antara kuda dengan keledai, agar kalian mengendarainya sebagai alat kendaraan, transportasi, dan sebagai perhiasan. Dan Allah akan menciptakan transportasi, kendaraan-kendaraan yang tidak kalian ketahui sekarang. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya alat transportasi itu ada dua. Pertama, alat transportasi yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti kuda, keledai, ya, unta, bighal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alat transportasi yang belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah kabarkan bahwa Allah akan menciptakannya di kemudian hari, dan itu terbukti pada zaman kita sekarang. Begitu banyak alat-alat modern transportasi yang tidak ada di zaman Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita agar kita memanfaatkannya sebagai sarana untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Ya, kita diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Kita dipersilahkan untuk menggunakannya. Yang penting kita gunakan sebagai jembatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja alat-alat transportasi, terutama mobil, sepeda motor, ini banyak sekali manfaatnya. Dengan kendaraan tersebut kita bisa menempuh perjalanan yang jauh dengan waktu yang relatif singkat. Dan kita bisa mengangkut barang-barang, ya, yang mungkin itu akan sulit kalau pakai kendaraan-kendaraan, ya, jadul dulu. Namun yang harus kita ingat juga, dan itu tidak bisa dipungkiri, bahwasanya alat-alat modern ini juga mengandung bahaya, ya, terutama kalau kita tidak hati-hati, tidak mematuhi rambu-rambu dalam masalah ini. Betapa banyak kecelakaan, bahkan merenggut nyawa karena sebab transportasi ini. Ya, data tahun 2021 di Kepolisian Republik Indonesia, data kecelakaannya tahun 2021 udah lebih dari 100.000, lebih dari 100.000, ya, kecelakaan, bahkan merenggut nyawa. Oleh karenanya kita harus tahu tentang rambu-rambu lalu lintas agar kita bisa selamat, ya, di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak ada satu permasalahan pun di muka bumi ini kecuali Islam telah membahasnya. Islam telah mengaturnya. Jangankan tentang lalu lintas, masalah buang hajat saja diatur dalam agama. Maka kita harus bangga, cinta kepada agama kita. Nah, terkait tentang masalah lalu lintas ini sudah diatur dalam agama. Sudah disebutkan oleh para ulama. Para ulama kita membuat satu kaidah penting dalam masalah lalu lintas ini. Al-irtifaqu bit-thariq
masyrutun bisalamatil aqibah. Menggunakan jalan itu disyaratkan untuk keselamatan manusia, tidak mengganggu mereka. Ini kaidah penting yang perlu kita pahami bersama. Ya. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur rambu-rambu lalu lintas agar kita selamat dalam berkendaraan. Ya, di antaranya yang pertama, hendaknya bagi kita untuk mengecek kelayakan kendaraan kita terlebih dahulu. Para ulama kita mengingatkan sebelum memakai kendaraan, ya, kalau dulu kan kendaraannya hewan ya, dicek terlebih dahulu liar apa tidak hewannya, dicek terlebih dahulu tali kekangnya. Demikian juga pada zaman sekarang, kita hendaknya mengecek ya mobil kita, sepeda motor kita sebelum kita gunakan, mesinnya, ya, remnya terutama, ya, knalpotnya, ya, juga kita perlu ngecek juga ya, spionnya, ya, dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku biaidikum ila tahluka." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dan Nabi SAW juga bersabda, "La dharara wala dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan yang lainnya. Yang kedua, ya, di antara fikih rambu lalu lintas adalah orang yang mengendarai harus lulus sensor, memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam mengemudi. Ya, nah, jangan sampai yang mengemudi adalah anak di bawah umur, atau orang gila, atau ngantuk berat, atau mabuk. Karena terbukti bahwa kebanyakan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan tidak mengindahkan hal ini. Dia masih kecil, ya, atau ngantuk berat, atau mabuk, ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan baik-baik, ya. Jangan membiarkan anak-anak kita di bawah umur, ya, sudah berkendaraan, ya, sepeda motor atau mobil. Demikian juga jangan paksakan kita ketika dalam kondisi ngantuk berat, ya, apalagi kalau kondisinya mabuk, jangan. Karena ini menyangkut nyawa kita dan nyawa orang lain. Masalah nyawa, masalah yang sangat berat. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, nyawa kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, tempat ini, ya, yaitu tanah suci dan ya, bulan ini. Nabi juga bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bighairi haq." Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Maka hati-hati, ini masalah nyawa, ya, bukan masalah yang sepele, masalah yang sangat berat. Yang ketiga, ya, hendaknya bagi kita, ya, sebelum ya menggunakan kendaraan adalah mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah, terutama di kepolisian, ya. Hendaknya bagi kita untuk taat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk taat kepada aturan-aturan pemerintah selama itu bukan maksiat, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri.
Ya, ulil amri itu mencakup ulama dan umara, pemimpin. Maka selama peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mematuhinya. Seperti misalkan peraturan ya, lampu merah, ya, lalu lampu hijau, lampu kuning, ya, lampu merah, tanda kita harus berhenti, ya, seperti ini harus diindahkan, harus dipatuhi. Ya, karena itu demi keselamatan bersama, kemaslahatan bersama. Ya, peraturan pakai helm misalkan, ya, demi keselamatan. Ini peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mematuhinya. Jangan sampai kemudian bandel, jangan sampai kemudian menerjang aturan tersebut. Yang keempat, di antara fikih lalu lintas, aturan lalu lintas adalah hendaknya bagi kita untuk pelan-pelan, tidak ngebut, kebut-kebutan, ya. Tapi ya hendaknya bagi kita standar. Bukan maksudnya pelan banget juga, tapi yang penting tidak ngebut, ya, dengan kecepatan yang tinggi yang bisa membahayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambaku yang beriman itu mereka berjalan di muka bumi ini dengan tenang, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah juga berfirman waqsid fi masyika, ya, sedanglah kamu di dalam jalanmu, maksudnya tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Nabi juga demikian berpesan ketika para jamaah haji keluar dari Arafah, ya, ayyuhan nas alaikum bis sakinah, wahai manusia hendaknya kalian, ya, pelan-pelan, tenang. Ya, jangan kebut-kebutan, maka nggak boleh, karena kebut-kebutan ini bisa membahayakan. Lebih-lebih kalau misalkan ada tikungan tajam, ya, atau jalannya licin, habis kena hujan dan sebagainya, hendaknya bagi kita untuk berhati-hati, ya, lebih pelan. Ya. Yang terakhir di antara fikih lalu lintas, ya, adalah hendaknya bagi kita untuk memperhatikan barang-barang muatan kita. Jangan sampai melebihi batas. Karena membawa barang-barang yang melebihi batas bisa membahayakan bagi yang mengendarai, ya, bagi mobilnya bisa bobrok, ya, bisa juga membahayakan yang lain. Ya, bayangkan kalau misalkan ada truk bawa muatan yang banyak, ternyata bobrok, jebol, ya, bisa jadi malah mengena kepada, ya, yang di belakang atau yang di samping, dan itu bisa membahayakan nyawa mereka. Makanya para ulama dahulu, ya, mengatakan barang siapa yang membawa muatan di kapal yang bisa menyebabkan kapal tersebut tenggelam karena melampaui batas, maka wajib bagi dia untuk mengganti, menanggung. Ya, begitu juga dengan sekarang. Misalkan pesawat, truk, terutama ini yang paling banyak, ya, seringkali membawa muatan barang-barang yang melampaui batas. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dengan barang bawaan kita. Jangan melebihi batas. Dan kalaupun kita membawa barang bawaan, ikatlah dengan kuat. Jangan sampai kemudian gampang copot, ya, lepas, sehingga malah membahayakan bagi yang lainnya. Demikian kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa fikih lalu lintas, ya, adab-adab mengemudi yang hendaknya kita perhatikan, ya, yang menariknya semua itu sudah diatur dalam agama kita. Maka hendaknya bagi kita semakin bangga, semakin cinta dengan agama kita, agama Islam, ya, karena tidak ada satu permasalahan pun di muka bumi ini, ya, bahkan masalah-masalah yang tidak ada di zaman Nabi kecuali Islam telah mengaturnya. Ya, nah, semoga tips-tips ini, ya, bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, ya, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga dengan demikian kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu berzikir, berdoa, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari pesan dari Ustaz Sunnah Yusuf Aubaidah Asidawi sebelum dipaparkan oleh Bapak Bribka Dipta. Insya Allah beliau mohon izin kepada kita semua karena beliau berhalang hadir karena ada mengisi taklim di Surabaya. Baik, tidak panjang lebar pembukaan dari kami, langsung kita serahkan kepada Bapak Bribka Dipta untuk memulai paparannya pada sore hari ini. Kepada Bapak Bribka, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pimpinan Pondok Al-Furqan dan para staf pengajar Al-Furqan yang semoga diberkahi Allah SWT. Yang saya cintai dan saya banggakan para santri dan santriwati Pondok Al-Furqan yang semoga juga diberkahi Allah SWT. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan di sini kedatangan kami ini bukan dalam rangka ingin mengajari atau menggurui. Nah, kita sama-sama saling belajar dan sharing di sini. Langsung saja, Pak. Siapa yang harus menjalankan sopan santun di jalan adalah semua orang yang menggunakan jalan di ruang lalu lintas umum. Kemudian siapa yang dinamakan pengemudi? Nah, ini menurut pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pengemudi adalah yang sudah memiliki SIM. Nah, jadi yang naik motor, naik mobil, yang boleh naik itu ya sesuai undang-undang pemerintah ya harus punya SIM. Ya kalau nggak punya SIM ya jalan saja, naik sepeda. Ketentuannya juga sudah ditentukan. Umur berapa harus memiliki SIM itu sudah ada tentuannya di sana. Latar belakang dari kegiatan ini banyak sekali di berita-beritaan di wilayah hukum Gresik itu dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan signifikan. Lantas Polres Gresik mencatat kecelakaan melonjak hingga 207% jika dibanding dengan pekan sebelumnya yang mayoritas korban didominasi usia produktif atau berstatus pelajar. Di antara 41 korban, 11 orang merupakan pelajar dengan total kerugian material disebabkan mencapai 36,5 juta. Ini sumber saya dapat dari Jawa Pos. Jadi memang waktu itu banyak sekali, yang nggak di Gresik aja sih. Sebagian besar memang kecelakaan itu dominasi memang banyak pelajarnya. Makanya dari itu perlunya etika berlalu lintas. Apa sih etika? Etika itu lebih ke kesehatannya sedang terganggu atau gimana. Tes tulis. Nah, tes tulis di sana itu ada pengetahuan rambu-rambu. Pengetahuan rambu-rambu peringatan. Terus banyaklah macam-macamnya. Uji praktek itu uji ketangkasan dalam berkendara. Jadi nggak semua anggar naik sepeda motor gaspol dan rem enggak. Jadi di sana ada ketangkasannya. Gitu loh. Nah, ini problem berikutnya, kurang kesadarannya orang tua tentang aturan lalu lintas. Terus hilangnya budaya orang tua itu mengantar jemput anak sekolah biasanya kan. Malas budal dhewe le, iki kuncine budal dhewe. Nah, itu sangat berbahaya sekali, apalagi anak di umur 17 tahun yang tingkat emosionalnya, ketangkasan berkendaranya masih sangat kurang sekali. Problem berikutnya ini masih banyak anak-anak di bawah umur yang belum timbul rasa kesadarannya bahwa saya ini belum waktunya naik motor, tapi sik maksa orang tuane. Bu, tak nyelip sepeda koncake ndi? Nah, itu enggak boleh ya. Seharusnya memang
umur 17 tahun ke atas harus bolehnya naik motor. Nah, ini yang sering kadang dilanggar gitu loh. Belum sadar bahwa dia itu belum waktunya naik motor, tapi wis maksa naik motor gitu loh. Ya. Problem selanjutnya, meremehkan penggunaan helm. Wah, helm ini adalah salah satu bentuk ikhtiar. Jadi kita setelah bertawakal pada Allah, naik kendaraan, berdoa, berzikir kan, ikhtiarnya apa? Biar selamat di jalan, ya pakai helm. Karena aspal itu keras, ya kan? Biasanya banyak aku naik ke polisi, polisi rek helman dulu. Pakai helm itu jangan karena polisinya, karena menjaga keselamatannya diri sendiri, gitu loh. Enggak Pak, cedek Pak, rumah saya dekat sini pakai helm loh. Keselamatan orang meninggal itu kan nggak deket, iya kan? Kita nggak tahu, kematian itu gaib. Nah. Problem selanjutnya, sering ini modifikasi motor, ya kan? Motor diprotoli, diganti ban cuwili, spionnya dihilangi, nggak pakai spion itu kan, padahal belakang mau lihat orang mau belok, kadang-kadang ngeriting kiri, beloknya kanan. Wah. Peda-peda protolan seperti ini kan bukan baiknya di jalan raya umum, tempatnya hanya di sirkuit. Jadi tidak sepantasnya. Ini sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini ngerem dadak juga nggak ada lampunya, kan kasihan yang belakang kedandapan nubruk. Sungguh jaluk icol mana ya? Tukaran akhirnya jalan, ya kan? Nah ini tata cara berlalu lintas. Pada dasarnya berlalu lintas itu penuh konsentrasi. Seperti Ustaz tadi katakan, nggak boleh mabuk, ngantuk. Jadi benar-benar konsentrasi di jalan, ojo ngelamun, ya kan? Naik motor ngelamun, bayar utangnya gurung utang mari-mari ngelamun, nggak oleh. Harus penuh konsentrasi. Sakit, ya sakit di rumah, nggak usah jalan-jalan. Nih, setiap orang mengemudi ranmor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar, penuh konsentrasi. Ada pasal-pasalnya semua diatur. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki, bersepeda, saling menghormati di jalan. Nggak boleh sepedaan karepe dhewe. Nggak ono pejalan kaki mau nyebrang tambah gas ae. Kasihan nanti ketubruk mlebu rumah sakit nambakno. Yang kedua nih, wajib mematuhi ketentuan persyaratan teknis layak jalan itu di protolan. Spionnya diganti spion cupilik kayak ongotan itu, tak ketok di belakang, kasihan. Lampunya yang seharusnya rem itu warnanya merah diganti putih, itu bahaya. Yang belakang kan bisa mendadak kaget itu karena silau. Rating yang harusnya warnanya oranye kuning diganti merah, bingung iki ngerem apa belok itu kan gitu. Terus mematuhi persyaratan-persyaratan lalu lintas, belok kanan, dilarang belok kanan, itu kan ada rambu-rambunya masing-masing. Lampu merah, wae merah ya berhenti, kuning hati-hati berhenti, jangan wae kuning persiapan digas. Wah, itu nggak tengah-tengah wes wae merah dicegat polisi ini salah no mana. Nah ini berpapasan juga ada diatur juga ya, ketika depan kita terhalang itu kita dulu kan yang tidak terhalang gantian, ojo ele-elan, disi-disian, aku tabrakan tengah-tengah aku tambahan. Semua pasti diatur, di ada undang-undangnya. Nah ini naikkan turunan juga. Kalau naik turunan itu matic itu kebanyakan jangan direm terus. Kebanyakan kalau direm nanti akibatnya ngeselong, panas kan kampasnya, di akhirnya selong. Jadi apa ya, di setengah-setengah gas rem gitu aja. Jangan ditekan terus kalau rem, kalau pas turunan itu bahaya, pasti ngeslong.
Ini juga dudukan yang pengemudi yang akan turun wajib memberi kesempatan bagi jalan yang akan mendaki. Gantian kalau rebutan jalan ya. Ini tata berlalu lintas juga diatur. Banyak sekali rambu-rambunya ini, nanti ada berikutnya. Ini pengemudi kendaraan bermotor di jalan. Kecepatannya sudah diatur. Ya, mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan paling maksimal diperbolehkan sebagaimana pasal dalam 21 dan atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Ini permukiman itu kurang lebih maksimal 25. Jok nang perumahan 50 km. Pesawat panci tonggoe enggak ya. Dalam kota 50, luar kota jalan tol. Ini batas sekarang tol ada CCTV. Jadi ketika kita melebihi batas 100 pasti akan dapat surat cinta nanti. Iya. Nanti difoto langsung kirim di rumahnya sendiri ya. Nah ini rambu-rambunya ini. Rambu-rambu berikut ada 6 jenis ya, mulai dari lampu larangan, perintah, petunjuk, peringatan, papan tambah dan rambu-rambu rute. Nah ini contohnya rambu-rambu larangan warna merah. Ya, mulai merah jadi diterjangai. Ini rambu-rambu perintah warna dasarnya biru, belok kanan mungkin lurus. Ini rambu-rambu bentuknya rambu petunjuk kayak di tol itu biasanya ada ini kayak arah kemana itu. Kuning ini peringatan. Ini tambahan rute. Nah, ini cara aman berlalu lintas ala Korlantas, ya. Nah, ini. Pada dasarnya memang semua harus mematuhi aturan lalu lintas, siap kondisi fisik, kondisi kendaraan. Jadi perlunya servis rutin motor, mobil ya itu. Kita harus tahu keadaan mobil kita, motor kita yang dinaiki benar-benar fit atau enggak gitu. Itu juga bisa pemicu kecelakaan juga. Kita dikira wis rime wis masih banyak, ternyata direm blong, kan kaget, muru-muru nabrak. Mematuhi aturan lalu lintas itu penting, saling hormati pengguna lainnya, kondisi fisik. Nah, sekian, terima kasih. Yes. Cukup itu aja dari saya, mungkin ada yang mungkin dipertanyakan, nanti kalau ada yang tanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab, kalau nggak bisa saya jadi PR buat saya, nanti saya tanyakan yang lebih banyak ilmunya daripada saya ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khair atas Bribka Dipta atas pemaparannya ya. Jadi sangat padat sekali yang perlu untuk kita ketahui. Bahwasanya selain aturan, di situ juga banyak etika-etika lalu lintas yang perlu kita pahami, sehingga dalam berlalu lintas tidak hanya keselamatan diri kita juga yang kita pentingkan, namun keselamatan orang lain pun kita pentingkan juga. Baik Bapak Bribka, ini ada pertanyaan dari para santri. Izin kita akan bacakan kepada Bapak. Insyaallah seperti ini. Assalamualaikum, permisi Pak Bribka, kami hendak bertanya, bagaimana tips dan trik agar mudah mendapatkan SIM? Mengingat ini mungkin hampir semua santri bertanya. Mengingat bahwasanya untuk mendapatkan SIM sangatlah tidak mudah. Bahkan yang terjadi di lapangan, banyak orang-orang yang ingin mendapatkannya namun gagal dalam tesnya, dan hal itu mengharuskan mengalami pengulangan yang tidak sekali dan 2 kali dalam proses tesnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Ya. Tipsnya ya nggak ada lagi ya, memang harus mengikuti semuanya. Yang pertama itu memang ketangkasan biasanya ke uji praktek. Kebanyakan uji praktek memang anak-anak itu memang grogi gitu loh. Lihat medannya aja wis ndredeg, angel muter-muter gak karuan gini kan gitu. Biasa aja itu dianggap kayak di jalan gimana gitu kan.
Nggak ada yang sulit urusan dunia kok. Iya kan? Sepenting pede. Ya, ketika naik motor kita yakin aja bisa gitu. Memang nggak ada tips yang apa ya? Memang harus dijalani semuanya seperti itu. Kitanya harus pede sendiri. Ya itu memang dapat sulitnya mendapat SIM ya itu. Ya nanti kalau ketika mendapatkan SIM sudah dapat di tangan, senang sekali. Apalagi kita sendiri itu kan. Ya itu memang itu ketangkasan itu semua berguna nanti di jalan ketika kita menghadapi suatu medan mungkin jalan ceglong atau situasi yang kurang menguntungkan, mungkin kaget, itu berguna sekali itu. Nggak ada tips yang khusus, memang ya harus dijalani semuanya. Harus latihan ya. Harus latihan memang. Kalau tes teorinya insya Allah ada di internet itu ada, pengetahuan rambu-rambu banyak sekarang mungkin. Nanti mungkin ketika pulang sini kalau googlean ya di rumah buka mbah Google gitu. Ya. Nanti banyak kok di sana di internet itu sudah ada tips-tipsnya apa belajar tentang rambu-rambu sudah ada banyak di sana. Ya benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Bribka Dipta ya. Jadi memang aturan itu terus tetap kita jalani. Di samping itu memang kita harus banyak belajar gitu Pak ya. Jadi sedikit berbagi cerita juga Pak. Saya juga waktu itu tes SIM A, dulu tes prakteknya itu sampai gagal 5 kali Pak. Sampai gagal 5 kali dan alhamdulillah di tes ke-6 itu alhamdulillah bisa dapat SIM ya. Jadi memang gagal itu merupakan hal yang wajar dalam setiap tes SIM gitu kali ya. Dan harus dinikmati gitu Pak ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita karena gagal sekali 2 kali itu kita jadi males ya untuk tes lagi. Jadi memang terus belajar sehingga kita bisa terus mendapatkan SIM yang kita harapkan. Baik Bapak Bribka, ini ada pertanyaan kedua dari santri kita juga. Assalamualaikum Pak Bribka, maaf mau bertanya, bagaimana hukum asal dalam menembak SIM dengan tarif yang terkadang bisa dibilang tidak murah? Terima kasih. Assalamualaikum. Itu hanya oknum, hanya beberapa yang petugas dari kita mungkin ada yang nakal memanfaatkan kesempatan orang-orang yang nggak boleh, nggak ada menembak SIM. Adanya nembak burung itu ada. Nembak SIM nggak ada ya. Semua memang harus dilalui semua. Ataupun ada itu hanya oknum aja yang memanfaatkan. Laporkan saja. Kalau sekarang sudah insya Allah Polri ini berbenah lebih baik. Bapak Kapolri membuka membuat aplikasi itu Dumas Online. Jadi siapa saja bisa melaporkan tentang penyimpangan anggota kita, teori pelayanan, monggo. Kritik dan saran selalu diterima. Makanya Kapolri sekarang membuka lebar-lebar kritik dan saran buat Polri gitu loh. Alhamdulillah di Polres Darjo sudah insya Allah zero, enggak ada. Jadi benar-benar yang pemohonnya aja yang masuk. Jadi kayak one gate system itu pakai kartu, nanti masuk pintu satu kayak di mall itu ya satu orang terus, mulai dari tes tulis terus sampai praktek sampai dia selesai. Ya saya jelaskan lagi, enggak ada SIM nembak ya, enggak ada. Masya Allah. Ya terima kasih Bapak Bribka. Memang perlu diinformasikan Bapak Bribka Difta ini saat ini bertugas di pelayanan masyarakat ya Pak ya. Jadi bagi teman-teman semua mungkin ada sesuatu yang perlu untuk diadukan tentang polisi Republik Indonesia, bisa mengakses di Gemas. Di webnya ini Dumas Presisi. Oh Dumas Presisi. Ya, Dumas Presisi. Dumas Presisi. Ya. Di situ nanti ketik di web itu di Google ada kok, Dumas Presisi sudah muncul. Bisa nanti kita kritik saran di sana buat anggota Polri ada. Betul sekali Pak. Terima kasih Pak. Ini lanjut lagi di pertanyaan yang selanjutnya Pak, Pak Dipta. Pak, apakah wajib pada siang hari menghidupkan lampu motor atau mobil kita? Iya, wajibnya nyalakan motor itu karena dari belakang itu biar pengendara lainnya tahu. Kalau mobil enggak. Jadi hanya motor, diwajibkan motor aja karena motor itu apa ya, bendanya sudah kecil, senangan lihat seliut gitu kan. Kalau motor kan masih besar, masih kelihatan. Makanya diwajibkan untuk motor itu lebih
nyala pada siang hari karena itu mengurangi kecelakaan juga. Berarti memang diharuskan ya? Iya diharuskan, ada di undang-undangnya juga ada. Jadi diharuskan yang menyalakan lampu kendaraan roda 2 di Oh siang ya, hari. terkait juga yang viral kemarin sandal jepit. Siap. Nah itu sandal jepit ya, nggak ada yang larang, maksudnya nggak ditilang naik sandal jepitan motor itu nggak ditilang, cuma itu hanya himbauan safety-nya naik motor, naik berkendara itu kan pakai alas kaki yang tertutup, jaket, sarung tangan, helm. Nah, itu kan standarnya naik motor kan seperti itu. Karena apa? Sepeda motor ini istilahnya seperti besi yang dililit sama daging itu kan, badan kita. Lah kalau mobil kan masih ada casingnya, iya kan? Kalau motor ini hanya sudah besi harus dinaik orang itu kan, untuk meminimalisir angka kecelakaannya, tingkat kecelakaan, luka kecelakaannya itu tadi memang. Bukan berarti terus pakai sandal jepit ditilang, enggak, itu hanya himbauan aja. Baiknya, ahsannya, ya kan? Insya Allah benar sekali ya. Jadi itu banyak kita bertanya-tanya tentang yang viral kemarin tentang sandal jepit ya, Iya. Pak. Jadi kita bingung nih, kita mau keluar pakai sandal jepit ini ditilang atau enggak? Itu ternyata hanya himbauan ya, himbauan yang lagi untuk keselamatan kita gitu Pak ya. Iya. Insya Allah. Jadi memang penting sekali menggunakan sepatu atau pelindung kaki, karena yang tadi Bapak jelaskan juga aspal itu keras ya Pak Iya ya. keras. Baik. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Sepertinya santri ini sangat antusias banget tentang informasi ini. Pak Polisi, apa hukumnya membuat SIM dengan cara menembak? Karena di daerah saya kalau nggak nembak nggak jadi-jadi Pak. Ya tadi saya katakan di depan, tidak ada nembak-nembak itu. Laporkan aja polisinya. Kita sudah ada webnya ya. Tidak ada, sudah tidak zamannya sekarang nembak-nembak. Itu hanya karena kita nggak pede aja. Aku nggak pede, tak bayar aja polisi, tak bayarin. Damai Pak, wong nggak perang kok damai, kan gitu. Jadi tidak ada. Buat SIM ya memang harus tes semuanya. Kalaupun ada oknum seperti itu, monggo silakan dilaporkan aja. Buktinya jelas, barang buktinya, terus orangnya jelas, laporan aja enggak apa-apa. Ya itu. Ini pertanyaan selanjutnya, Bapak Dita. Assalamualaikum, apakah SIM Indonesia dapat digunakan di luar negara Indonesia? Dan yang kedua, apa saja tahapan untuk menjadi polisi? Masya Allah. Sepertinya ada santri yang mau cita-cita jadi polisi. Ya, SIM itu berlaku pada di negaranya masing-masing. Ya kalau SIM Indonesia ya di Indonesia. Jalannya di Indonesia sama di luar negeri kan beda. Indonesia kan sebelah kiri, di luar negeri sebelah kanan, kan sudah beda. Tata caranya berlalu lintas juga sudah beda dengan luar negeri. Jadi hanya berlaku di Indonesia. Oh, terkait pendaftaran polisi ya daftar di webnya itu, lengkapi kelengkapannya, administrasinya. Ya ikuti tes-tesnya, mulai dari tes tulis, tes kesehatan, tes olah ikut prakteknya juga ada, mungkin nanti lari segala macam itu, terus doa jangan lupa ya. Baik. Sekarang banyak kok yang jalur hafiz, jadi bagi santri-santri yang hafiz 30 juz, pokoknya hafiz itu dapat golden ticket insya Allah. Iya. Ya memang pernah ada di berita seperti itu Pak? Ada, sudah ada memang. Sudah ada nanti memang di fungsinya sendiri-sendiri nanti. Jadi ada dari hafiz, ada yang dari multimedia itu kayak Ya. IT itu ada sendiri nanti. Oke, Masya Allah. Jadi para santri di sini juga ada kesempatan untuk bisa jadi anggota Polri ya? Ya insya Allah kalau mau. Silakan untuk semangat kita untuk bisa menghafal Quran, mana tahu kita bisa menjadi salah satu anggota Polri ya Pak ya. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi Pak Bribka. Afwan Pak, pelanggaran apa saja yang sering ditilang?
Syukron Pak. Yang jelas pelanggaran kasat mata seperti Pak nggak pakai helm itu jelas. Sepeda motornya protolan itu jelas. Apalagi nanti dia melanggar lampu merah. Ya sudah. Iya Pak, benar-benar. Jadi memang salah satu yang paling banyak itu adalah helm ya. Helm dan juga mungkin spion ya, mungkin Pak ya. Spion ya, kelengkapan motor mulai spion, lampu. Kadang anak-anak muda kan sekarang sudah PT itu sudah perusahaan ngasih sepeda motor lengkap sampai rumah wis dihilang situ-situ. Ditrondolin ya Pak. Spion hilang gitu kan. Padahal perusahaan itu bikin motor sudah mikir lama. Begitu motor jadi desain pun nggak perlu tentu keluar loh. Paling nggak 1 tahun 2 tahun buat uji kelayakannya motornya. Sampai Indonesia merotolan kabel. Benar. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak Bribka Dipta. Pak maaf, mengapa ujian praktek SIM C sangat susah? Dan apakah setiap polisi bisa melaluinya? Dan bukankah tidak ada jalur seperti itu di jalan Pak? Yang melikuk-likuk itu mungkin. Ya nggak ada yang susah ya tadi itu, memang dijalani, memang tes prakteknya seperti itu. Alhamdulillah kita di Polri itu setiap berkala itu ada pemeriksaan dari Provus. Provus itu seperti pengawas internal anggota. Jadi pengecekan KTP, pengecekan KTA, pengecekan SIM, pengecekan STN, motornya, mobilnya, setiap ada. Jadi ketika anggota yang tidak ada SIM, ya suruh bikin SIM. Ya memang kelengkapan Polri-nya sebelum menegur masyarakat, Polri-nya harus lengkap. Kan nggak lucu, di sini nggak lengkap negur orang. Ya memang harus, dan pembuatan SIM nggak ada yang sulit, ya memang harus dijalani. Hidup ini memang banyak cobaannya. Ya. Semua juga harus dilalui. Mau nggak mau memang harus dilalui. Baik benar sekali Bapak. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Bribka Dipta. Bagaimana menurut Bapak tentang knalpot racing pada motor Ninja 4 tak? Sebutin merek jadi. Alhamdulillah di Sidoarjo sudah banyak koleksi itu. Ya, jadi setiap di jalan ada brong Ninja, ya dipegang, ditilang. Kemarin sebelum Idul Fitri itu hampir ada 500 motor knalpot brong. Dikeluarin setelah hari raya baru boleh diambil motornya. Itu pun ngambilnya harus lengkap sesuai standarnya lagi. Yang protolan, yang balik harus aslinya, harus di situ. Kalau nggak boleh nggak keluar motornya. Knalpotnya ditinggal di situ, dimusnahkan. Memang aturannya nggak boleh, memang ada knalpot brong nggak boleh, bising. Kalau dia di sirkuit nggak apa-apa, memang itu jalannya di sirkuit. Masalahnya orang variasi jualan loh, itu kan hanya orang yang jualan bikin pabrik kan. Kalau antum nggak beli ya nggak payu deh, ya nggak apa-apa gitu loh. Makanya nggak usah dituku nek brong-brongan. Bising, kasihan tetangganya. Itu dolim juga loh. Ngepaskan tonggoy loro untu sampean lewat breng loh. Kasihan, nggak boleh. Insyaallah. Baik Pak Bribka, ini ada pertanyaan lagi dari para santri kita. Pak, apa yang membuat Bapak memilih bercita-cita menjadi polisi Pak? Ya qadarullah, saya dulu juga setelah lulus SMA itu daripada nanti susah nyari kerjaan lagi, juga orang tua bentar lagi kan pensiun, nanti kasihan kerjaan. Sudah saya kuliah, biaya saya kuliah lagi, mending saya lulus kuliah langsung kerja aja. Itu aja sih motivasi saya dulu. Pertanyaan selanjutnya Pak Bribka Dipta. Assalamualaikum, mau tanya, kalau knalpotnya brong ditilang atau tidak sih Pak? Ya ditilang, itu tadi di Sidoarjo sudah ngumpulin hampir 500 lebih ya. Sebelum lebaran Idul Fitri itu. Mojokerto sudah serentak, memang nggak boleh.
Betul. Memang bukan peruntukannya, kalau peruntukannya ya memang di sirkuit. Kalau di sirkuit mah ya bebas. Masya Allah. Terima kasih Pak Bribka. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Assalamualaikum Pak Bribka, mau bertanya tentang penerimaan calon peserta didik baru di kepolisian beserta syarat-syaratnya Pak. Terima kasih. Kalau syarat-syaratnya saya nggak begitu hafal. Mungkin sekarang modelnya online sih. Jadi daftarnya sudah via online. Jadi formulirnya di situ semua. Ada di web namanya apa ya, web. Ketik aja nanti di Google itu pendaftaran Polri, insya Allah keluar. Mulai dari persyaratannya, formulirnya ada semua di sana. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan lagi selanjutnya Pak, mohon maaf mengganggu pertanyaan Pak. Apakah boleh mengganti lampu kuning menjadi lampu LED warna putih dan mengganti lampu rem menjadi lampu rem kejut, kedap-kedip? Secara undang-undangnya tidak boleh. Itu tadi kelayakan jalan, termasuk kelayakan jalan itu ya kelengkapan motornya tadi, mulai dari lampu, ban, semuanya yang standar, yaitu yang keluar dari pabrik ya itu yang bener. Nah dirubah ya salah. Itu aja. Yang seharusnya memang rem itu warnanya merah diganti kedip-kedip, kok orang main mata itu kan bahaya. Terus kadang lampu depan itu ganti warna biru, itu kan nggak terang. Nanti pas papasan di jalan yang agak gelap nggak kelihatan, ketabrak nanti. Engko njaluk ijol mana? Baik, benar sekali Pak. Baik, ini pertanyaan lagi Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mau bertanya Pak, batasan minimal seorang belajar untuk menyetir mobil berapa ya Pak? Mungkin batasan minimal umur ya Pak. Batasan minimal umur seorang boleh belajar menyetir mobil. Ya tadi batasan SIM. Jadi 17 tahun ke atas boleh naik bikin SIM. Termasuk motor, mobil ya 17 tahun ke atas. Saya pun dulu mulai dari SMP sampai SMA baru naik motor ya keluar SIM. Berangkat sekolah ya bareng bapak masuk SMA. Masuk dilokno kanca-kanca wis gerang gaplok goncengan mbek bapak ayo gak apa-apa. Yang penting saya selamat. Mungkin zamannya Pak Bobi juga mungkin seperti itu. Anak-anak dulu itu kalau belum punya SIM ya gak wani numpak motor. Sekarangnya gaya. Koncoe pada motoran njaluk ibuke njaluk sepeda motor, maksa-maksa. Kan kasihan orang tua. Kalau belum waktunya ya nggak usah. Kalau sudah waktunya ya monggo tafadhol. Ya. Kalau belum ya jangan. Tunggu umurnya sampai 17 baru ngurus SIM, baru naik motor. Sedang bapaknya duwe celengan tuku motor. Ya. Ya sudah aja, intinya 17 tahun ke atas maupun SIM A, SIM B, SIM A, SIM C. Baik, terima kasih Bapak Bribka Dipta atas pemaparan dan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Bapak Bribka bisa kita terapkan kepada para santri, karena ini menyangkut dengan keselamatan ya Pak ya. Aturan-aturan yang dibuat oleh Polri adalah bagian daripada kecintaan kita pada diri kita sendiri ya, bahwasanya dan orang lain. Dan juga kita juga mungkin dengan kita mengikuti aturan-aturan tersebut, keselamatan kita insya Allah bisa kita tetap jaga dan menghindari hal-hal yang mungkin berbahaya di lalu lintas kita. Baik, demikian pemaparan dari Bapak Bribka Dipta. Atau mungkin mau dikasih tips-tips terakhir Pak? Atau nasihat-nasihat terakhir mungkin untuk para santri kita untuk tetap menjaga keamanannya di jalan? Oke. Tips terakhirnya ya itu aja. Kalau belum waktunya ya nggak usah naik motor. Nah itu aja. Belum waktunya nggak usah ngurus SIM. Belum 17 tahun durung metu KTP ini nggak boleh ngurus SIM ya. Itu aja. Kalau belum waktunya ya nggak usah naik motor. Mancal lebih sehat atau melaku. Loh, sehat KB ini. Ya. Kalau belum waktunya nggak usah naik motor. Itu aja. Baik, jazakumullah khairan atas waktunya Bapak Bribka Dipta Wirayuda. Suatu kehormatan bagi kami bisa mengundang Bapak untuk memberikan ilmu pada kita semua terkait dengan keselamatan dan berkendaraan di jalan raya.
Baik, demikian kajian kita safety riding, keselamatan dalam berkendara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.